Semua orang memujiku sebagai ratu karena jatah bulanan yang tak masuk akal. Tapi saat aku menemukan surat Sita di bawah bantal ibu yang sedang tertidur lelap, aku sadar bahwa setiap butir berlian yang kupakai adalah potongan tanah makam yang dijual suamiku sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Layar Kehidupan. Semoga bunda semua dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa subscribe channel ini, biar bunda nggak ketinggalan ceritanya. Langsung saja ini ceritanya yang bakalan buat bunda sedih. Tangan lembut itu membelai pundakku, menyalurkan kehangatan yang selalu membuatku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Aku menatap pantulan diriku di cermin besar berkilau dalam kamar luas ini. Di leherku melingkar sebuah kalung permata yang baru saja dipasangkan oleh suamiku, Mas Toro. Kilau batunya tampak begitu jernih, seolah menegaskan bahwa hidupku memang tanpa noda. Ini hadiah untuk kesabaranmu menemani Mas dari nol, Maya. Bisik Mas Toro tepat di telingaku. Suaranya rendah, berwibawa, dan selalu mampu menenangkan badai dalam kepalaku. Tanpa banyak bicara, ia meletakkan sebuah amplop coklat tebal di atas meja rias. Bersandar di antara botol-botol parfum mahalku, aku sudah tahu isinya tanpa harus membukanya. Itu adalah jatah uang bulanan pribadiku, 50 juta rupiah, tunai. Angka yang bagi sebagian besar orang adalah hasil keringat setahun. Namun bagiku, itu hanyalah angka rutin yang mendarat setiap tanggal 1. Mas, ini tidak terlalu banyak. Bulan lalu saja tas yang kamu belikan belum sempat kupakai, ucapku. Meski dalam hati aku merasa sangat bangga. Mas Toro tersenyum kecil, tipe senyum yang membuat semua orang percaya bahwa ia adalah pria paling jujur sejagat raya. Untuk istriku yang cantik dan sudah menjaga ibu dengan sangat baik, tidak ada kata terlalu banyak. Pakai saja, pakai saja. Beli apapun yang kamu mau. Aku ingin semua orang tahu bahwa kamu adalah ratu di rumah ini. Aku tersipu. Itulah Mas Toro, seorang pengusaha properti yang sedang menanjak sukses, yang tidak pernah pelit pada keluarga. Kami hidup dalam kenyamanan yang paripurna. Rumah megah di kawasan elit, mobil keluaran terbaru, dan asisten rumah tangga yang sigap. Semuanya tampak sempurna. Sampai sebuah suara parau memecah suasana romantis itu. Enduk, Maya, sertifikat hijau milik Bapak di mana ya? Ibu muncul di ambang pintu kamar dengan langkah gontai. Wajahnya yang keriput tampak bingung. Sejak setahun terakhir, ingatan ibu mulai sering timbul tenggelam. Mas Toro dengan sigap menghampiri ibu, merangkul pundak mertuanya itu dengan sangat santun. Ibu sayang, kan sudah Toro bilang, sertifikatnya aman di bank, biar tidak hilang kalau ibu lupa menaruhnya, jawab Mas Toro dengan nada sangat lembut, bahkan lebih lembut daripada saat ia bicara padaku. Ibu menatap Mas Toro lama, matanya yang mulai kabur, seolah mencari sesuatu yang hilang. Tapi ibu ingin melihatnya. Toro, itu satu-satunya peninggalan Bapak untuk Maya di desa. Iya, nanti Toro ambilkan ya Bu. Sekarang ibu istirahat dulu, potong Mas Toro halus. Sambil menuntun ibu kembali ke kamarnya, aku memandang punggung suamiku dengan rasa haru. Betapa mulianya pria ini. Ia tidak hanya mencintaiku, tapi juga menjaga kehormatan ibuku. Namun, saat itu aku tidak menyadari satu hal kecil. Di bawah meja rias, aku melihat sebuah sobekan kecil kertas dari tas kerja Mas Toro yang terjatuh. Sebuah kwitansi pembayaran pajak tanah di desa. Namun tertulis di sana, status pengalihan hak. Saat itu, aku hanya menganggapnya angin lalu. Aku kembali sibuk mengagumi kalung permataku, tanpa tahu bahwa setiap karatnya adalah harga dari air mata yang belum tumpah. Pagi itu, suasana rumah terasa begitu tenang. Namun entah mengapa, ada sesuatu yang mengganjal di sudut hatiku. Mas Toro sudah berangkat sejak pukul 7 pagi. Katanya, ada pertemuan penting dengan investor dari luar kota.
Sebelum pergi, ia sempat mengecup keningku dan mengingatkanku untuk mengajak ibu jalan-jalan ke taman agar ingatannya tetap terasa. Aku melangkah menuju ruang kerja Mas Toro. Niatku hanya satu, mencari gunting kuku yang tertinggal di sana kemarin malam. Ruangan itu biasanya terkunci, tapi kali ini pintunya sedikit terbuka. Bau parfum maskulin suamiku masih tertinggal kuat di udara saat aku meraba laci meja kayunya yang kokoh. Jemariku menyentuh sebuah map plastik berwarna biru yang terselip di balik tumpukan buku agenda. Rasa penasaran yang tiba-tiba muncul membuatku menarik map itu. Di dalamnya terdapat beberapa lembar surat dengan kop resmi yang terlihat sangat formal. Mataku terpaku pada satu lembar kertas bertanda tangan. Itu adalah surat kuasa. Di sana tertera nama ibuku. Namun tanda tangannya terlihat aneh, terlalu rapi, terlalu kaku. Tidak seperti goresan tangan ibu yang biasanya gemetar karena usia. Di bawahnya tertera nama Mas Toro sebagai penerima kuasa penuh atas aset di desa. Status pengalihan hak penjualan tahap 1. Aku bergumam lirih. Jantungku mulai berdegup kencang secara tidak teratur. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari arah pintu. Aku terlonjak dan hampir menjatuhkan map itu. Ternyata itu hanya Bisiti, asisten rumah tangga kami, yang membawa nampan berisi teh hangat. Ibu, maaf. Bisiti kira tidak ada orang. Ucapnya sopan. Mas Toro pernah membawa orang asing ke ruang kerja ini saat aku sedang pergi, tanyaku, mencoba menetralkan nada suaraku yang bergetar. Bisiti tampak ragu sejenak. Ia meletakkan nampan, lalu berbisik pelan. Minggu lalu, ada 2 orang pria nicis. Bu, mereka bicara keras-keras soal lahan perkebunan. Pak Toro kelihatan marah sekali dan menyuruh mereka bicara di luar. Bisiti, dengar sekilas mereka bilang, sertifikat aslinya mana? Begitu Bu, darahku serasa berhenti mengalir. Kalimat Bisiti seperti petir di siang bolong. Jika Mas Toro bilang sertifikat itu ada di bank, mengapa orang-orang itu menanyakannya? Dan untuk apa surat kuasa dengan tanda tangan ibu yang mencurigakan itu ada di sini? Enduk, Maya, ibu haus. Suara ibu memanggil dari ruang tengah, memecah kecemasanku. Aku segera mengembalikan map itu ke tempat semula dan keluar menemui ibu. Aku melihat ibu sedang duduk di kursi goyangnya, memegang bingkai foto almarhum ayah. Wajahnya begitu tulus, begitu pasrah. Maya, tanah di desa itu jangan dijual ya, enduk. Itu satu-satunya harta kita, supaya kamu punya pegangan kalau ibu sudah tidak ada. Pesan ibu dengan tatapan kosong yang menghujam jantungku. Aku hanya bisa terdiam, memeluk ibu dengan erat. Di balik kemewahan rumah ini, di balik uang 50 juta rupiah yang kuterima setiap bulan, aku mulai merasa ada bayangan besar yang sedang mengintai. Apakah suamiku, pria yang kupuja sebagai pahlawan, sebenarnya sedang menenun jaring kebohongan di atas kepala kami? Kegelisahan itu terus mengikutiku seperti bayangan. Malamnya, aku tidak bisa tidur nyenyak, meskipun berbaring di atas kasur sutra yang sangat empuk. Di sampingku, Mas Toro mendengkur halus. Wajahnya tampak begitu tenang, seolah tidak memiliki beban sedikit pun. Namun, setiap kali aku memejamkan mata, aku teringat tanda tangan kaku di surat kuasa itu. Esok paginya, aku memutuskan untuk melakukan sebuah pengujian kecil. Aku membawa selembar kertas kosong dan sebuah pulpen ke hadapan ibu yang sedang menikmati bubur sumsumnya di meja makan. Ibu, tolong tanda tangan di sini ya. Maya butuh untuk urusan administrasi pendaftaran, cek kesehatan ibu besok. Ucapku berbohong. Hatiku perih karena harus membohongi wanita suci ini. Ibu mengangguk patuh dengan tangan yang gemetar hebat. Ibu perlahan menggoreskan pena. Hasilnya adalah coretan yang bergelombang, tidak beraturan, dan sangat khas orang tua dengan fungsi motorik yang sudah menurun.
Aku membandingkan coretan itu dengan ingatanku tentang surat di ruang kerja Mas Toro. Jantungku mencelos. Tanda tangan di surat kuasa itu adalah palsu. Seseorang telah meniru tulisan tangan ibu dengan sangat rapi. "Maya, kenapa wajahmu pucat begitu?" tanya Mas Toro yang tiba-tiba muncul di ruang makan. Sudah rapi dengan setelan jas mahalnya. Aku tersentak, hampir menjatuhkan kertas itu. Tidak apa-apa, Mas. Hanya kurang tidur. Mas, boleh aku ikut ke kantor hari ini? Aku ingin makan siang bersamamu di restoran dekat kantormu. Mas Toro terdiam sejenak. Sorot matanya berubah. Sekejap saja. Namun aku menangkap kilatan ketegangan di sana. Aduh, sayang sekali. Hari ini Mas ada rapat di luar kota sampai malam. Mungkin besok saja ya? Ini, ambil kartu kredit Mas. Ajak ibu belanja baju baru agar kamu tidak bosan. Ia menyodorkan kartu berwarna emas itu padaku. Dulu, aku akan sangat senang. Tapi sekarang, kartu itu terasa panas di tanganku. Aku melihatnya pergi dengan mobil mewah kami, meninggalkan asap tipis di halaman rumah yang luas. Sore harinya, saat aku sedang merapikan lemari pakaian, aku menemukan sebuah kantong kecil di saku jas Mas Toro yang hendak dikirim ke Binatu. Di dalamnya ada sebuah nota dari sebuah toko emas ternama. Di sana tertulis, "Tukar tambah kalung berlian, potongan 50% karena kerusakan sertifikat." Tanggal di nota itu adalah 2 hari yang lalu. Itu adalah tanggal yang sama saat ia memberiku kalung baru yang ia sebut sebagai hadiah kesabaran. Rasa mual mulai mengaduk perutku. Mas Toro tidak membelikan perhiasan baru dari hasil usahanya. Ia menukar perhiasan lamaku, menambahnya sedikit, dan mengemasnya sebagai hadiah baru untuk menutupi sesuatu. Aku terduduk di lantai kamar yang dingin. Jika uang 50 juta rupiah yang ia berikan padaku berasal dari penjualan tanah ibu, dan ia mulai menukar perhiasanku untuk mempertahankan gaya hidup kami, maka bisnis properti yang ia banggakan selama ini hanyalah sebuah lubang besar yang kosong. Aku memeluk lututku sendiri, menyadari bahwa istana megah tempatku berpijak ini sebenarnya terbuat dari pasir yang siap runtuh saat ombak pertama datang menghantam. Pagi itu, aku tidak lagi melihat tumpukan uang di atas meja rias dengan binar mata yang sama. Amplop berisi 50 juta rupiah itu masih tergeletak di sana. Tapi bagiku, warnanya kini memucat seperti tumpukan kertas tak berharga. Aku harus tahu di mana Mas Toro menyimpan sertifikat asli itu. Jika benar ia menyimpannya di bank atas nama ibu, maka aku punya hak untuk memeriksanya sebagai anak kandung. Setelah memastikan Mas Toro benar-benar pergi ke lokasi proyeknya yang konon berada di luar kota, aku bergegas menuju bank cabang utama di pusat kota. Aku membawa ibu. Meskipun ia tampak bingung, ibu adalah kunci utama untuk membuka akses informasi ini. "Selamat pagi, ada yang bisa kami bantu?" sapa petugas bank dengan sangat ramah. "Saya ingin mengecek safe deposit box atas nama ibu saya," jawabku sambil menunjukkan kartu identitas ibu. Petugas itu mengerutkan kening setelah memeriksa data di komputernya. "Mohon maaf Ibu Maya, berdasarkan catatan kami, kotak deposit atas nama ibu Anda sudah dikosongkan dan ditutup sejak 3 bulan lalu oleh wali yang ditunjuk." Duniaku serasa berhenti berputar. "Wali? Siapa?" "Bapak Toro. Beliau membawa surat kuasa resmi yang menyatakan bahwa seluruh aset dokumen dialihkan untuk keperluan investasi keluarga." Aku mencoba tetap tegak meski kakiku terasa lemas. "Lalu, apakah ada catatan mengenai pencairan dana dalam jumlah besar dari rekening ibu?" Petugas itu ragu sejenak. Namun setelah melihat kondisi ibu yang tampak linglung, ia merasa iba. Ada satu transaksi besar senilai 2 miliar rupiah dari penjualan aset tanah yang masuk ke rekening Bapak Toro, bukan ke rekening ibu Anda, dan saat ini saldo di rekening tersebut hampir nol. 2 miliar rupiah, uang yang seharusnya menjadi jaminan hari tua ibu di masa senjanya,
telah berpindah tangan. Sekarang aku tahu dari mana asal uang 50 juta rupiah yang kuterima setiap bulan. Mas Toro tidak memberiku nafkah dari hasil keringatnya. Ia menyuapku dengan uang milik ibuku sendiri, agar aku tetap diam dan terpesona oleh kemewahan palsu ini. Saat kami berjalan keluar dari bank, sebuah mobil hitam legam berhenti tepat di depan kami. Kaca jendelanya turun perlahan. Jantungku hampir copot saat melihat siapa yang ada di dalamnya. Bukan Mas Toro, melainkan seorang pria asing berwajah dingin yang tempo hari kulihat mengawasi rumah kami. Sampaikan pada suamimu, Ibu Maya, ucap pria itu dengan suara berat yang mengancam. Batas waktunya hanya sampai akhir bulan ini. Kalau tanah itu tidak segera dikosongkan dari bangunan tua di atasnya, kami yang akan datang dengan alat berat. Kami sudah membayar lunas pada Pak Toro. Bangunan tua yang dimaksud adalah rumah masa kecilku di desa, tempat ibu menghabiskan seluruh sisa kenangannya. Bersama ayah, aku menggenggam tangan ibu dengan sangat erat hingga buku jariku memutih. Ayo pulang, Bu, bisikku getir. Aku tidak menangis. Rasa sedihku sudah menguap, berganti menjadi api amarah yang mulai membakar dadaku. Permainan ini baru saja dimulai. Mas Toro, sepanjang jalan pulang, kepalaku berdenyut hebat. 2 miliar rupiah. Uang itu bukan sekadar angka, melainkan harga diri ibu, kenangan ayah, dan masa depan kami yang telah dirampok secara halus oleh pria yang tidur di sampingku setiap malam. Aku menatap ibu yang tertidur pulas di kursi mobil, tidak menyadari bahwa rumah kenangannya di desa sedang dipertaruhkan. Kita tidak akan kalah. Bu, bisikku lirih. Sesampainya di rumah, aku tidak lagi bersikap sebagai istri yang lemah. Aku merapikan riasanku, memakai gaun terbaik, dan menyiapkan makan malam yang mewah. Aku ingin Mas Toro merasa bahwa aku masih ratu yang patuh di bawah kendalinya. Aku ingin dia merasa aman sebelum aku menghancurkan rasa aman itu. Pukul 8 malam, suara mobil Mas Toro terdengar memasuki garasi. Ia masuk ke rumah dengan wajah lelah, namun matanya berbinar saat melihat meja makan yang penuh hidangan. Wah, ada perayaan apa ini sayang? Tanyanya sambil mengecup pipiku. Aku menahan diri agar tidak menghindar dari sentuhannya yang kini terasa seperti bisa ular. Hanya ingin merayakan kesuksesan proyek barumu, Mas, jawabku sambil menuangkan jus jeruk ke gelasnya. Oh ya, tadi ada pria yang mencarimu di depan bank. Dia bilang soal alat berat dan bangunan tua. Dia bilang kamu sudah menerima pembayaran lunas. Gelas yang sedang dipegang Mas Toro berdentang pelan saat bersentuhan dengan meja. Gerakannya terhenti. Suasana ruang makan yang tadinya hangat mendadak berubah menjadi dingin dan mencekam. Pria siapa? Kamu bicara apa, Maya? Jangan dengarkan orang sembarangan. Itu pasti pesaing bisnis yang ingin menjatuhkan Mas, ucapnya dengan nada yang dipaksa tenang. Meski keringat dingin mulai tampak di pelipisnya, aku tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Dia tahu namaku, Mas, dan dia tahu bahwa tanah itu milik ibu. Kenapa dia bilang kamu sudah menjualnya? Padahal kamu bilang sertifikatnya aman di bank. Mas Toro meletakkan garpunya dengan denting yang keras. Ia menatapku tajam, mencoba mengintimidasi dengan wibawanya. Maya, urusan bisnis adalah urusan pria. Kamu cukup duduk manis, nikmati uang 50 juta rupiah dariku, dan urus ibu. Jangan ikut campur atau semuanya akan hancur. Semuanya sudah hancur sejak kamu memalsukan tanda tangan ibu, Mas. Suaraku meninggi, tidak lagi bisa dibendung. Wajah Mas Toro berubah drastis. Tidak ada lagi sosok suami idaman yang lembut. Matanya menyipit penuh ancaman. Kamu berani memeriksa dokumenku? Dengar, Maya, aku melakukan ini untuk kita. Bisnisku butuh modal, dan tanah tua itu hanya ladang yang tidak menghasilkan apa-apa. Kalau aku tidak mengambil uang itu, kita akan jatuh miskin. Kita tidak miskin, Toro.
Kamu yang serakah? Tiba-tiba, Mas Toro berdiri dan mendekatiku. Ia tidak menyentuhku, tapi auranya terasa sangat menekan. Ingat satu hal, Maya, rumah ini, mobil ini, bahkan baju yang kamu pakai sekarang, semuanya atas namaku. Jika kamu berani membuat masalah atau melaporkanku, aku akan pastikan kamu dan ibumu yang pikun itu keluar dari rumah ini tanpa membawa sepeser pun. Pikirkan itu baik-baik sebelum kamu bertindak lebih jauh. Ia melangkah pergi ke atas, meninggalkanku sendirian di ruang makan yang sunyi. Ancaman itu nyata. Aku terjepit di antara harga diri dan kebutuhan untuk melindungi ibu. Esok paginya, aku terbangun bukan oleh kecupan hangat, melainkan oleh bunyi kunci pintu yang diputar dari luar. Jantungku berdegup kencang. Aku segera berlari ke arah jendela dan melihat mobil Mas Toro masih ada di halaman. Namun ada dua pria berbadan tegap yang berjaga di depan gerbang. Mereka bukan petugas keamanan komplek yang biasanya. Aku mencoba membuka pintu kamar dan benar saja, pintu itu terkunci rapat. Mas Toro, buka pintunya, teriakku sambil menggedor kayu jati yang tebal itu. Tak lama, suara langkah kaki mendekat. Klik, pintu terbuka, dan Mas Toro berdiri di sana dengan wajah sedatar tembok. Ia membawa nampan berisi sarapan, namun tidak ada kelembutan di matanya. Untuk sementara, kamu di rumah saja. Maya, ibu juga sudah aku minta Bisiti untuk jaga di kamarnya. Aku tidak mau kamu pergi ke bank lagi, atau menemui orang-orang asing yang bisa merusak pikiranmu. Ucapnya dingin. Kamu mengurungku, Toro. Ini melanggar hukum, tantangku dengan suara bergetar. Mas Toro tertawa sinis, sebuah tawa yang menyayat hatiku. Hukum? Siapa yang akan percaya padamu? Di mata tetangga dan keluarga besar, aku adalah suami teladan yang sedang merawat istri yang sedang mengalami tekanan mental. Uang 50 juta rupiah sebulan itu adalah bukti nyata betapa aku memanjakanmu. Orang akan menganggapmu kurang bersyukur jika kamu mengeluh. Ia meletakkan nampan itu di meja, lalu merampas ponselku yang tergeletak di nakas. Aku pinjam ini dulu. Fokuslah menjadi istri yang baik. Pintu kembali ditutup dan dikunci. Aku terduduk lemas di tepi tempat tidur. Aku merasa bodoh karena telah menunjukkan kartuku terlalu cepat semalam. Namun, Mas Toro lupa satu hal. Ia hanya mengunci pintu dan mengambil ponselku. Tapi ia tidak bisa mengunci tekadku. Aku teringat pada sebuah radio tua di kamar ibu yang memiliki fitur perekam suara sederhana peninggalan almarhum ayah. Aku juga teringat bahwa setiap hari Selasa, tukang sayur langganan ibu, Pak Darmo, selalu datang ke gerbang belakang. Pak Darmo adalah orang asli desa kami yang sangat setia pada keluarga kami. Aku harus mencari cara untuk keluar dari kamar ini. Aku melihat ke arah balkon. Jaraknya cukup tinggi, tapi ada pipa air yang melintang menuju jendela kamar ibu. Dengan keberanian yang tersisa, aku memanjat pagar balkon, menahan napas agar tidak terjatuh. Berhasil. Aku menyelinap ke kamar ibu melalui jendela yang tidak terkunci. Ibu sedang duduk diam di sana, memegang tas kecilnya, seolah hendak pergi. "Nduk, kita pulang ke desa sekarang?" tanya ibu dengan mata berkaca-kaca. Sabar ya, Bu. Maya sedang usahakan," bisikku sambil memeluknya. Aku segera mencari kertas dan pulpen di laci ibu. Aku menulis pesan singkat untuk Pak Darmo. "Pak, tolong hubungi Pak Kadis di desa. Katakan tanah ibu dalam bahaya. Mas Toro menjualnya tanpa izin. Kami butuh bantuan hukum." Aku menyelipkan kertas itu ke dalam plastik kecil dan mengikatnya dengan karet rambut. Saat suara mesin motor Pak Darmo terdengar di belakang rumah, aku melemparkan plastik itu melalui ventilasi dapur yang bisa kujangkau dari lorong belakang. Aku melihat Pak Darmo turun dari motornya, memungut bungkusan itu, lalu menatap ke arah ventilasi.
Aku memberikan isyarat dengan jari di bibir agar ia diam. Pak Darmo mengangguk cepat, memasukkan surat itu ke dalam sakunya, dan segera pergi tanpa berteriak menawarkan sayur seperti biasanya. Satu benih perlawanan telah kutanam. Sekarang, aku hanya perlu bertahan di dalam penjara mewah ini sampai bantuan datang, atau sampai aku menemukan celah untuk meruntuhkan singgasana palsu Mas Toro selamanya. 3 hari telah berlalu sejak aku melemparkan surat itu. Hidupku kini terasa seperti berada di dalam sangkar emas yang pengap. Mas Toro bersikap sioliola, semuanya baik-baik saja. Ia tetap memberikan makan siang mewah dan sesekali membawakanku bunga. Namun ia tidak pernah lagi mengembalikan ponselku atau membiarkanku keluar rumah sendirian. Mas hanya ingin kamu tenang, Maya. Setelah proyek ini selesai, kita akan liburan ke Swiss, ucapnya suatu malam sambil membelai rambutku. Aku hanya diam, menatap kosong ke arah dinding. Di balik diamku, aku menghitung setiap detik, berharap Pak Darmo bener-bener menyampaikan pesan itu. Harapan itu terjawab pada hari Kamis pagi. Sebuah mobil bak terbuka tua yang sangat kukenal milik koperasi desa berhenti tepat di depan gerbang megah kami. Dari balik jendela lantai 2, aku melihat Pak Kades dan 2 orang pria berpakaian batik turun dari mobil tersebut. Wajah Mas Toro yang tadinya tenang mendadak pucat saat melihat siapa yang datang melalui kamera pengawas. Ia segera keluar untuk mencegat mereka di depan gerbang, tidak membiarkan mereka masuk ke dalam rumah. Pak Kades, ada apa jauh-jauh dari desa ke Jakarta? Tanya Mas Toro. Suaranya terdengar melalui interkom yang lupa ia matikan. Begini, Pak Toro, kami datang karena ada laporan dari warga bahwa tanah almarhum Pak Usman akan segera digusur. Kami ingin memastikan, apakah Ibu dan Maya sudah setuju? Karena menurut catatan desa, itu adalah tanah ulayat keluarga yang tidak boleh dijual tanpa tanda tangan ahli waris yang sah di hadapan perangkat desa. Suara Pak Kades terdengar tegas. Mas Toro tertawa canggung. Suaranya sedikit meninggi. Oh, itu hanya kesalahpahaman kecil Pak Kades. Semuanya sudah diurus secara hukum di Jakarta. Ibu sendiri yang setuju. Beliau ingin uangnya untuk biaya pengobatan. Kalau begitu, boleh kami bertemu Ibu sebentar? Kami hanya ingin verifikasi sesuai prosedur, pinta Pak Kades. Ibu sedang tidak sehat. Beliau tidak bisa menemui tamu, sergah Mas Toro cepat. Aku tidak bisa membiarkan kesempatan ini hilang. Aku berlari ke arah balkon dan berteriak sekuat tenaga. Pak Kades, saya di sini. Tolong, jangan percaya, kami ditahan di dalam. Namun, Mas Toro dengan cepat memberi isyarat pada 2 penjaga tegapnya untuk mendekatiku. Belum sempat aku berteriak lagi, salah satu penjaga sudah menarikku masuk ke dalam dan menutup pintu balkon dengan kasar. Di bawah sana, aku melihat Mas Toro kembali berbicara dengan nada keras pada Pak Kades, mengusir mereka dengan alasan privasi keluarga. Mobil itu akhirnya pergi. Namun aku melihat Pak Kades menatap lama ke arah jendela kamarku. Malam itu, Mas Toro masuk ke kamarku dengan amarah yang tidak lagi ditutup-tutupi. Kamu benar-benar ingin menghancurkan segalanya, ya? Kamu tahu apa yang terjadi kalau penjualannya batal? Aku harus mengembalikan uang 2 miliar itu dalam waktu seminggu. Atau aku akan masuk penjara karena penipuan. Maka masuklah ke penjara, Toro. Itu lebih baik daripada mencuri harta ibu. Tantangku. Cukup, bentaknya. Mulai besok, kamu dan ibu akan aku pindahkan ke villa di luar kota. Tidak akan ada Pak Kades atau tukang sayur yang bisa menolongmu di sana. Aku gemetar, bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa pilihanku semakin sempit. Aku harus menetapkan tujuan baru. Aku harus mendapatkan kembali sertifikat asli itu sebelum kami dipindahkan besok pagi. Aku tahu Mas Toro menyimpannya di dalam tas kerjanya yang selalu terkunci dengan kode angka. Kode itu
Aku harus menemukannya malam ini. Malam ini, udara di dalam kamar terasa lebih dingin dari biasanya. Mas Toro tertidur di sebelahku dengan napas yang berat. Kelelahan setelah seharian mengatur rencana kepindahan kami ke villa terpencil. Di atas meja kerja di sudut kamar, tas kulit berwarna hitam itu tergeletak sebuah benda diam yang menyimpan seluruh nasib keluarga kami. Aku bangkit perlahan, memastikan setiap gerakanku tidak menimbulkan suara. Lantai parket yang biasanya berderit, kini terasa seperti musuh yang harus kuhindari. Aku sampai di depan tas itu. Sebuah kunci kombinasi 3 angka menghalangi tujuanku. Berapa kodenya? Aku mencoba tanggal lahirku. Salah. Tanggal pernikahan kami masih terkunci. Jantungku berpacu sangat cepat hingga aku takut Mas Toro akan terbangun hanya karena mendengar detaknya. Aku teringat sesuatu. Mas Toro adalah orang yang sangat terobsesi dengan ambisinya. Aku mencoba angka yang selalu ia sebut sebagai keberuntungan. 777. Klik. Tas itu terbuka. Tanganku gemetar saat merogoh ke dalamnya. Di antara tumpukan kontrak proyek yang gagal, aku menemukan sebuah map plastik kedap air. Di dalamnya terdapat lembaran kertas tua berwarna hijau dengan segel resmi yang masih utuh. Sertifikat asli tanah desa milik ibu. Namun, di balik sertifikat itu, aku menemukan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sebuah surat perjanjian utang piutang dengan jaminan sertifikat tersebut. Nilainya bukan lagi 2 miliar, melainkan 5 miliar rupiah. Ternyata, Mas Toro tidak hanya menjual tanah itu. Ia juga meminjam uang pada rentenir kelas kakap dengan menggunakan identitas ibu sebagai penjamin. Sedang mencari ini, Maya. Suara dingin itu menyambar punggungku. Aku menoleh dengan cepat. Mas Toro sudah duduk di tepi tempat tidur, menatapku dengan mata yang merah dan redup. Ia tidak berteriak. Ia hanya menatapku seolah aku adalah pion yang baru saja salah melangkah. Aku sudah bilang, jangan ikut campur. Ucapnya pelan, namun penuh penekanan. Ia berdiri dan berjalan mendekatiku. Kamu tahu siapa yang meminjamkan uang itu? Mereka, bukan bank. Mereka tidak butuh surat pengadilan untuk menyita harta kita. Kalau tanah itu tidak segera diserahkan, bukan hanya rumah ini yang hilang, tapi keselamatanmu dan ibu juga terancam. Kamu menjebak kami dalam hutang sebesar ini? Suaraku nyaris hilang karena syok. Uang 50 juta rupiah yang kamu berikan setiap bulan itu adalah uang haram yang akan menghancurkan kami. Itu uang untuk membuatmu diam dan bahagia. Mas Toro merampas sertifikat itu dari tanganku. Besok pagi, kita berangkat ke villa. Jangan coba-coba lari, atau aku akan melaporkan pada pihak peminjam bahwa kaulah yang menyembunyikan dokumen ini. Ia kembali mengunci tas itu dan membawanya ke balik bantal. Aku berdiri mematung di tengah ruangan. Tujuanku kini bukan sekadar mengambil sertifikat, tapi menyelamatkan nyawa ibu dari lubang hitam yang digali oleh suamiku sendiri. Aku harus menghubungi seseorang yang punya kekuatan lebih besar dari sekadar Pak Kades. Pagi buta, suasana rumah sudah gaduh. Mas Toro memerintahkan beberapa orang untuk mengangkut koper-koper kami ke dalam mobil. Aku dan ibu diminta bersiap dalam waktu singkat. Ibu tampak kebingungan, terus menggenggam tas tasbihnya sambil menatapku dengan mata yang basah. Kita mau kemana, Ndu? Kenapa semua barang dibawa? Tanya ibu lirih. Hanya jalan-jalan sebentar, Bu, jawabku sambil menelan pahitnya kebohongan. Saat aku sedang menyiapkan botol minum ibu di dapur, Bisiti mendekat dengan gerakan yang sangat mencurigakan. Ia berpura-pura mengelap meja, namun matanya terus melirik ke arah lorong untuk memastikan Mas Toro tidak ada di sana. Ibu Maya, dengarkan Siti, bisiknya sangat pelan. Pak Toro itu sudah gila. Semalam Siti dengar dia menelepon seseorang. Dia bilang akan menjual rumah ini juga minggu depan. Ibu harus pergi sekarang. Aku menatap Bisiti
Dengan terkejut, tapi aku tidak punya ponsel, Bi. Semua aksesku diputus. Tiba-tiba, Bi Siti merogoh saku celemeknya dan memberikan sebuah benda kecil yang dibungkus kain lap. Ini ponsel lama Siti. Pulsa internetnya masih ada sedikit. Siti sudah simpan nomor pengacara yang dulu pernah membantu saudara Siti di desa. Namanya Pak Baskoro. Dia orangnya jujur dan berani. Tanganku gemetar saat menerima ponsel itu. Kenapa Bi Siti mau menolongku? Bi Siti bisa kehilangan pekerjaan. Siti tidak tega lihat ibu dan Mbak Maya diperlakukan begini. Pak Usman dulu orang baik. Siti tidak mau peninggalannya jatuh ke tangan orang yang salah. Ucapnya tulus sebelum akhirnya bergegas pergi. Karena mendengar langkah kaki Mas Toro, aku segera menyembunyikan ponsel itu di dalam lipatan kain jarik ibu yang aku bawa di tas jinjing. Ayo, cepat masuk mobil, teriak Mas Toro dari halaman. Kami pun berangkat. Di sepanjang perjalanan menuju villa di luar kota, Mas Toro terus memantau jalan melalui spion, seolah takut ada yang membuntuti. Aku duduk di kursi belakang bersama ibu. Tanganku meraba-raba tas jinjing itu di bawah selimut yang menutupi kaki ibu. Aku mulai mengetik pesan dengan jempol yang berkeringat. Aku tidak menghubungi polisi terlebih dahulu karena aku tahu Mas Toro punya koneksi kuat. Aku mengirim pesan kepada Pak Baskoro, sang pengacara. Saya Maya, putri Pak Usman. Saya dan ibu sedang dibawa paksa ke arah puncak. Suami saya memalsukan dokumen tanah desa dan berutang 5 miliar pada pihak tidak resmi. Tolong kami, sertifikat asli ada di tas kerjanya. Aku menahan napas saat tanda terkirim muncul. Tak lama kemudian, ponsel itu bergetar pelan. Tetap tenang, aktifkan fitur bagi lokasi. Saya akan bergerak sekarang, balas Pak Baskoro. Namun, di tengah keteganganku, tiba-tiba Mas Toro menginjak rem dengan mendadak. Mobil berhenti di pinggir jalan yang sepi dan dikelilingi pohon-pohon besar. Kenapa berhenti, Mas? Tanyaku, mencoba menutupi kepanikan. Mas Toro menoleh ke belakang. Matanya menyipit penuh kecurigaan. Kenapa dari tadi tanganmu ada di dalam tas terus, Maya? Berikan tas itu padaku sekarang. Jantungku terasa berhenti berdetak saat tangan Mas Toro terulur ke arah tas jinjing di pangkuanku. Di dalamnya, ponsel milik Bi Siti masih dalam keadaan layar menyala. Jika ia melihatnya, habislah semua harapan kami. Berikan, Maya. Kenapa kamu mendadak pucat begitu? Suaranya meninggi, penuh intimidasi. Aku menarik napas panjang, mencoba memanggil sisa keberanianku. Tiba-tiba, ibu yang sejak tadi diam mulai terbatuk-batuk hebat. Wajahnya memerah dan ia memegangi dadanya. Ibu, kenapa? Teriakku, sengaja mendramatisir keadaan. Aku segera merogoh tas. Namun bukan mengambil ponsel, melainkan botol minyak kayu putih dan air mineral. Aku memosisikan tubuhku menutupi tas itu dari pandangan Mas Toro. Mas, lihat ibu, dia sesak napas. Kamu masih mau meributkan tas saat ibu kesakitan begini? Mas Toro tampak bimbang. Rasa kesal dan panik beradu di wajahnya. Ia akhirnya membuang muka dan memukul setir mobil dengan keras. Cepat beri dia minum. Kita harus sampai di villa sebelum gelap. Ia kembali menginjak gas. Aku mengelus punggung ibu yang perlahan mulai tenang. Ibu menatapku dengan mata sayu, seolah ia mengerti bahwa barusan ia baru saja menyelamatkanku. Aku menyelipkan ponsel itu lebih dalam ke saku rahasia di dalam tas jinjing, memastikan lokasiku masih terkirim ke Pak Baskoro. 1 jam kemudian, kami sampai di sebuah bangunan tua di lereng bukit yang sepi. Villa itu jauh dari pemukiman, dikelilingi pagar kawat tinggi. Namun, yang membuat nyaliku menciut bukanlah bangunannya, melainkan 2 unit mobil hitam yang sudah terparkir di sana. Beberapa pria berkaus ketat dengan wajah garang berdiri di teras.
Mereka tidak tampak seperti penjaga villa biasa. "Mas, siapa mereka?" tanyaku gemetar. Mas Toro tidak menjawab. Ia turun dari mobil dan menghampiri salah satu pria itu. Aku melihat mereka terlibat pembicaraan serius. Mas Toro tampak menyerahkan sebuah amplop, mungkin uang 50 juta rupiah yang seharusnya menjadi jatahku bulan depan. "Turun," perintah Mas Toro setelah kembali ke mobil. "Mulai sekarang, kalian tinggal di sini. Jangan coba pindah kamar tanpa izin. Orang-orang di depan itu tidak seramah yang kamu kira." Kami digiring masuk ke dalam villa yang lembab dan dingin. Saat pintu depan dikunci rapat dari luar, aku menyadari satu hal. Ini bukan sekadar tempat persembunyian. Ini adalah tempat di mana Mas Toro akan menyerahkan kami sebagai jaminan. Jika ia tidak bisa membayar hutang 5 miliarnya, aku segera masuk ke kamar mandi. Satu-satunya tempat yang tertutup. Aku menyalakan ponsel BI City yang baterainya mulai sekarat. "Pak Baskoro, kami sudah sampai di villa di daerah Cisarua. Ada banyak orang menjaga di sini. Saya takut mereka akan melakukan sesuatu pada ibu. Tolong cepat." Baru saja pesan itu terkirim, layar ponsel itu berkedip lalu mati total. Baterainya habis. Kini, aku benar-benar buta dan tuli. Aku hanya memiliki diriku sendiri, seorang ibu yang sakit, dan sebuah doa agar Pak Baskoro bisa menemukan kami sebelum batas waktu yang ditetapkan para rentenir itu habis. Malam di villa itu terasa sangat mencekam. Suara jangkrik di luar terdengar seperti ejekan bagi ketidakberdayaanku. Aku duduk bersimpuh di samping tempat tidur ibu, memandangi wajah tuanya yang tertidur lelap karena kelelahan. Di luar pintu kamar, aku bisa mendengar suara tawa kasar para pria penjaga itu, bercampur dengan denting gelas yang beradu. Tiba-tiba, pintu terbuka kasar. Mas Toro masuk dengan wajah yang hancur, rambutnya berantakan. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan yang nyata di matanya. Ia tidak lagi tampak seperti pengusaha sukses yang angkuh. "Maya, bangun," bisiknya dengan suara serak. "Apalagi Mas, kamu mau menjual apa lagi?" tanyaku tanpa minat untuk berdiri. Mas Toro berlutut di depanku, mencoba meraih tanganku, tapi aku segera menariknya menjauh. Mereka tidak mau menunggu sampai akhir bulan. "Maya, investor yang membeli tanah desa itu menuntut uangnya kembali karena sertifikatnya bermasalah. Dan orang-orang di depan, mereka ingin jaminan tambahan." "Jaminan apa?" Mas Toro Tekjiang. Air mata mulai menggenang di pelupisnya. "Mereka ingin ibu menandatangani surat penyerahan aset sisa, termasuk rumah yang kita tempati di Jakarta. Jika tidak, mereka akan membawa ibu malam ini juga ke tempat yang tidak bisa kujangkau." Aku merasa jantungku dihantam godam besar. "Kamu gila, Toro. Kamu mau menjadikan ibu yang sedang sakit ini sebagai sandera untuk hutangmu?" Aku tidak punya pilihan. Aku sudah mencoba meminjam ke sana-sini, tapi semua pintu tertutup. Hanya ini satu-satunya cara agar kita semua selamat. "Kita tidak, Toro. Hanya kamu yang ingin selamat." Aku berdiri, menatapnya dengan kebencian yang memuncak. "Kamu sudah menghabiskan 2 miliar, menghutang 5 miliar, dan sekarang kamu mau merampas rumah tempat kami bernaung? Di mana hati nuranimu?" Tiba-tiba, salah satu pria berbadan tegap masuk ke kamar. Ia memegang sebuah map biru. "Sudah selesai dramanya? Cepat tanda tangani. Kami tidak punya waktu semalaman. Bos kami sudah menunggu kabar." Pria itu menyodorkan pena ke arahku. "Kamu yang pegang tangan ibumu. Buat dia menandatanganinya sekarang. Kalau tidak, mobil di depan sudah siap untuk membawa wanita tua ini pergi." Aku menatap ibu yang terbangun karena suara gaduh itu. Ibu menatapku dengan bingung. "Ada apa, Enduk? Kok ramai sekali?" Inilah titik terendah dalam hidupku. Jika aku menuruti mereka, kami akan menjadi gelandangan. Jika aku menolak, ibu akan dibawa pergi oleh orang-orang tanpa belas kasihan ini. Mas Toro hanya berdiri di pojok ruangan, menunduk
tidak berani menatap mataku. Semua uang bulanan 50 juta rupiah yang dulu ia banggakan, kini terasa seperti kotoran yang menghancurkan hidup kami. Aku memegang pena itu dengan tangan yang gemetar hebat. Harapanku pada Pak Baskoro mulai menipis seiring detik jam yang berdetak. Apakah ini akhir dari segalanya? Tangan pria itu mencengkeram bahuku, mendesakku agar segera menggerakkan jemari ibu untuk membubuhkan tanda tangan. Ibu menatapku dengan mata yang jernih, seolah-olah untuk sesaat ingatannya kembali sepenuhnya. Beliau tidak bertanya apa-apa, hanya melihat pena di tanganku dan wajah hancur Mas Toro di sudut ruangan. "Cepat, Maya, tidak ada waktu lagi," bentak Mas Toro. Suaranya pecah antara kepanikan dan rasa bersalah. Aku menarik napas panjang. Aku tahu, jika aku menandatangani ini sekarang, kami akan kehilangan segalanya dalam hitungan detik. Aku harus mengulur waktu. Aku harus membuat mereka percaya bahwa aku ada di pihak mereka sambil menunggu keajaiban dari Pak Baskoro. "Tunggu," ucapku dengan suara yang tiba-tiba tenang, membuat pria kekar itu sedikit melonggarkan cengkeramannya. Tanda tangan ibu tidak akan sah jika dilakukan dalam kondisi gemetar seperti ini. Notaris atau pihak bank manapun akan tahu ini paksaan jika goresannya tidak identik. Pria itu menyipitkan mata. "Lalu, apa maumu? Beri ibu minum dan obat penenangnya dulu. Biarkan dia tenang selama 15 menit agar tangannya stabil. Jika kalian membawa ibu dalam keadaan syok, kalian tidak akan mendapatkan apapun selain masalah hukum yang lebih besar," jawabku dengan nada menantang. Pria itu menoleh ke arah temannya di ambang pintu, yang kemudian memberikan anggukan kecil. 15 menit, tidak lebih. Jika dalam 15 menit surat ini tidak beres, wanita tua ini masuk ke mobil kami. Mereka keluar dari kamar, namun tetap berjaga tepat di depan pintu yang dibiarkan sedikit terbuka. Mas Toro mendekat, hendak menyentuh bahuku, tapi aku menatapnya dengan tatapan yang begitu dingin hingga ia menarik kembali tangannya. "Maya, maafkan aku," bisiknya lirih. "Simpan maafmu untuk pengadilan." "Toro," desisku. Aku segera memeluk ibu sambil berpura-pura memberikan air minum. Aku berbisik di telinga ibu, "Bu, kalau nanti Maya bilang ibu mengantuk, ibu harus pura-pura tertidur sangat pulas ya. Jangan bangun sampai Maya minta." Ibu mengangguk pelan, seolah memahami sandi itu. Aku melirik ke arah jendela yang tertutup rapat. Villa ini sangat terpencil, namun aku bisa melihat sorot lampu mobil yang bergerak dari kejauhan di lereng bukit. Apakah itu Pak Baskoro? Ataukah justru atasan para rentenir ini yang datang untuk menjemput kami? Waktu terus berjalan. 10 menit berlalu. Aku bisa mendengar suara langkah sepatu bot yang berat kembali mendekat ke kamar. Jantungku berdentum sangat keras. Rasanya seperti akan melompat keluar dari dada. Waktu habis. Suara pria itu menggelegar. "Mana suratnya?" Aku berdiri di depan ibu, menghalangi pandangan mereka. Ibu tiba-tiba pingsan. Dia tidak bisa merespons. "Jangan main-main." Pria itu mendorongku ke samping dan melihat ibu yang terkulai lemas dengan mata terpejam. Ia mengguncang bahu ibu, namun ibu tetap diam, menjalankan perannya dengan luar biasa. "Sial, Toro, lihat apa yang dilakukan istrimu," teriak pria itu murka. Tepat saat pria itu hendak menarik paksa tubuh ibu, terdengar suara deru mesin mobil yang sangat kencang dari arah halaman, disusul oleh bunyi rem yang mencit memecah kesunyian malam. Cahaya lampu sorot yang sangat terang menembus masuk melalui sela-sela jendela villa. Bukan satu mobil, tapi 3 mobil sekaligus. Cahaya lampu sorot dari halaman villa begitu menyilaukan, menembus kaca jendela yang berdebu dan membuat para penjaga di dalam ruangan itu silau. Mas Toro berlari ke jendela. Wajahnya penuh harap, namun juga ketakutan. "Siapa mereka? Apa bosmu datang?"
Tanya Mas Toro pada pria berwajah garang itu. Bukan, mobil bos. Tidak seperti itu. Pria itu berteriak sambil menghunuskan pandangan tajam keluar. Pintu depan villa digedor dengan keras. Suara bariton yang tenang, namun penuh wibawa, terdengar dari luar. Buka pintunya. Saya, Baskoro, kuasa hukum Ibu Maya dan Ibu Usman. Saya datang bersama petugas keamanan lingkungan dan perwakilan perangkat desa. Mendengar nama itu, Mas Toro terduduk lemas di lantai. Sebaliknya, para rentenir itu mulai panik. Mereka sadar bahwa urusan ini tidak lagi menjadi masalah keluarga yang bisa mereka selesaikan dengan intimidasi. Toro, kamu menjebak kami? Teriak salah satu pria itu sambil menarik kerah baju Mas Toro. Tidak, aku tidak tahu apa-apa. Mas Toro merintih. Di tengah kekacauan itu, seorang pria lain keluar dari mobil ketiga. Ia mengenakan setelan jas yang rapi, namun wajahnya menunjukkan kemarahan yang besar. Ia adalah Pak Hendrawan, investor yang telah memberikan uang 2 miliar kepada Mas Toro untuk tanah di desa. Toro, keluar kamu, teriak Pak Hendrawan. Kamu bilang tanah itu sudah beres. Ternyata kamu menjual tanah yang sedang dalam sengketa dan tanpa izin pemilik aslinya. Kamu mau menipuku? Situasi menjadi sangat rumit. Di satu sisi, ada rentenir yang memegang surat hutang 5 miliar. Di sisi lain, ada investor yang merasa ditipu 2 miliar. Dan di luar sana, ada Pak Baskoro yang membawa kebenaran hukum. Pintu villa akhirnya terbuka paksa. Pak Baskoro masuk terlebih dahulu, diikuti oleh beberapa pria berseragam keamanan. Matanya langsung tertuju padaku dan Ibu Maya. Anda baik-baik saja? Tanya Pak Baskoro sambil menghampiriku. Aku mengangguk lemas. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya tumpah juga. Tolong Ibu, Pak. Mereka memaksa Ibu menandatangani surat-surat itu. Pak Baskoro menatap tajam ke arah para rentenir dan Mas Toro. Ia mengangkat sebuah map yang ia bawa. Saya sudah memegang salinan asli warkah tanah dari kantor pertanahan. Segala bentuk transaksi yang dilakukan tanpa tanda tangan Ibu Usman sebagai pemilik sah adalah cacat hukum. Dan saya punya bukti rekaman pengakuan dari orang-orang di desa tentang pemalsuan tanda tangan yang dilakukan saudara Toro. Pria rentenir itu mendengus. Hukum tidak ada urusannya dengan kami. Pria ini punya hutang 5 miliar pada kami. Hutang itu adalah hutang pribadi saudara Toro, bukan hutang keluarga. Balas Pak Baskoro tenang. Jika kalian menggunakan ancaman dan penyanderaan untuk menagihnya, saya pastikan malam ini juga kalian semua akan berurusan dengan pihak berwajib atas tuduhan perampasan kemerdekaan orang lain. Mas Toro merangkak mendekati Pak Hendrawan, sang investor. Pak Hendrawan, tolong saya akan kembalikan uang Anda. Pak Hendrawan meludah ke samping. Kembalikan? Dengan apa? Rumahmu sudah diagunkan. Tanah istrimu palsu. Kamu bukan pengusaha, Toro. Kamu hanyalah seorang penipu yang hidup dari harta mertuamu. Di detik itu, topeng Mas Toro benar-benar hancur. Ia tidak lagi memiliki uang 50 juta rupiah untuk dipamerkan. Ia tidak lagi memiliki harga diri. Di depan mataku, pria yang kucintai selama bertahun-tahun itu hanyalah seorang pecundang yang gemetar ketakutan. Villa itu kini penuh dengan ketegangan yang menyesakkan. Mas Toro bersimpuh di kaki Pak Baskoro, lalu beralih merangkak ke arahku. Wajahnya yang dulu selalu tampak rapi dan berwibawa, kini basah oleh air mata dan peluh. Maya, tolong aku, katakan pada Pak Baskoro agar mencabut tuntutannya. Kalau aku masuk penjara, siapa yang akan menjagamu? Siapa yang akan membiayai pengobatan ibu? Rintihnya, suaranya parau penuh keputusasaan. Aku menatapnya dengan perasaan yang campur aduk. Ada bagian dari diriku yang teringat kenangan manis kami. Namun suara itu tenggelam oleh kenyataan pahit bahwa setiap suap nasi yang kami makan belakangan ini
adalah hasil dari pengkhianatan terhadap ibu. Pak Baskoro mendekat. Ia menyerahkan sebuah dokumen kepadaku. Ibu Maya, semua bukti sudah lengkap. Saudara Toro bisa langsung diproses secara hukum atas pemalsuan dokumen dan penipuan. Namun, Pak Hendrawan investor itu bersedia melakukan perdamaian jika ada aset yang bisa dikembalikan. Jika tidak, Toro tidak hanya akan kehilangan harta, tapi juga kebebasannya dalam waktu yang sangat lama. Maya, tolong, seru Mas Toro lagi. Kalau kamu memaafkanku dan menandatangani surat kesepakatan bahwa tanah itu memang milik bersama, aku bisa bebas. Kita bisa mulai lagi dari nol. Aku tertegun. Inilah pilihan tersulit itu. Jika aku menandatangani surat itu, Mas Toro bebas. Tapi aku harus merelakan tanah ibu menjadi milik investor untuk menutupi hutangnya. Aku akan menyelamatkan suamiku. Tapi aku akan mengkhianati amanah almarhum ayah dan masa depan ibu. Namun, jika aku menolak, Mas Toro akan mendekam di balik jeruji besi. Dan aku akan menjadi janda yang harus berjuang sendirian merawat ibu tanpa sepeser pun uang. Endu, suara lembut itu membuat semua orang di ruangan terdiam. Ibu sudah terbangun sepenuhnya. Ia menatap Mas Toro yang bersimpuh, lalu menatapku. Tangannya yang gemetar meraih jemariku. Jangan menangis karena harta yang sudah hilang. Endu, tapi jangan pernah hidup dalam kebohongan, ucap ibu perlahan, namun sangat jelas. Kata-kata ibu seperti cahaya yang membelah kabut di kepalaku. Aku menarik napas panjang, menepis tangan Mas Toro dari kakiku. Mas, selama ini aku mencintaimu karena aku percaya kamu adalah pria jujur. Tapi kamu lebih memilih uang 50 juta rupiah sebagai topeng daripada kejujuran padaku, ucapku dengan suara yang bergetar namun tegas. Aku tidak akan menandatangani apapun untuk menyelamatkanmu dengan cara menjual kehormatan ibu lagi. Maya, kamu tega, teriak Mas Toro tak percaya. Bukan aku yang tega, tapi kamu yang sudah membuang kami demi ambisimu. Balasku. Aku menoleh ke arah Pak Baskoro. Pak, lakukan apa yang seharusnya dilakukan menurut hukum. Saya dan ibu akan menanggung risiko apapun, asal kami tidak lagi hidup dalam bayang-bayang penipuan ini. Mas Toro berteriak histeris saat petugas mulai mendekatinya. Ia kehilangan segalanya, malam itu harta, martabat, dan keluarga yang selama ini ia jadikan tameng. Klimaks ini berakhir dengan pemisahan yang menyakitkan. Mas Toro dibawa pergi, sementara aku memeluk ibu di tengah villa yang dingin. Menyadari bahwa esok pagi kami tidak lagi memiliki rumah megah untuk pulang. Pagi itu, tidak ada lagi mobil mewah yang menjemput kami. Aku dan ibu duduk di kursi penumpang sebuah mobil travel tua menuju desa. Di dalam tas jinjingku hanya ada beberapa potong pakaian dan sisa uang tunai yang tidak seberapa. Perhiasan kalung yang dulu kupakai dengan bangga telah kuserahkan kepada Pak Baskoro sebagai biaya awal pengurusan hukum untuk membatalkan penjualan tanah ibu. Kita pulang ke rumah kita sendiri kan, Du? Tanya ibu. Matanya menatap deretan pohon jati di sepanjang jalan. Iya, Bu. Kita pulang, jawabku sambil menggenggam tangannya yang dingin. Namun, kepulangan kami tidak disambut dengan karpet merah. Begitu kami sampai di depan pagar rumah tua di desa, sekelompok orang sudah berkerumun. Mereka adalah tetangga dan kerabat jauh yang rupanya sudah mendengar kabar tentang Mas Toro dari berita di media sosial dan cerita Pak Kades. Lihat, si Ratu Jakarta sudah pulang, sindir seorang wanita paruh baya. Bu Ratna, yang dulu selalu memujimuku tiap kali aku mengirimkan oleh-oleh mahal. Katanya, suaminya kaya raya, kok sekarang pulang bawa koper butut. Kasihan ya, ternyata uangnya hasil nipu harta orang tua sendiri. Timpal yang lain tanpa perasaan. Aku menunduk, mencoba menahan air mata yang mendesak keluar. Rasanya lebih sakit daripada saat Mas Toro mengurungku.
Di kota aku dikurung dalam dinding beton. Di sini aku dikurung oleh tatapan menghakimi. Kami masuk ke rumah yang sudah berdebu. Listrik mati dan air tidak mengalir. Aku mulai menyapu lantai. Sementara ibu duduk di balai-balai bambu. Baru saja aku hendak beristirahat, pintu depan digedor dengan kasar. Seorang pria berseragam dinas berdiri di sana bersama Pak Kades. Ibu Maya, kami dari pihak kecamatan. Kami membawa surat perintah penghentian sementara aktivitas di lahan ini. Meskipun Pak Baskoro sedang berjuang, status tanah ini masih dalam sengketa karena uang 2 miliar dari Pak Hendrawan belum dikembalikan. Tapi kami tidak punya uang itu, Pak, seruku putus asa. Kalau begitu, selama proses hukum berjalan, lahan perkebunan di belakang rumah ini tidak boleh dipanen. Itu artinya, ibu tidak punya sumber penghasilan dari tanah ini sampai kasus selesai. Jelas Pak Kades dengan nada iba, namun tegas. Aku terduduk di lantai yang baru setengah bersih. Mas Toro bener-bener meninggalkan lubang yang sangat dalam. Kami punya tanah, tapi tidak bisa memanfaatkannya. Kami punya rumah, tapi dibenci oleh tetangga. Malam itu, kami makan hanya dengan nasi putih dan garam. Aku menatap ibu yang mengunyah dengan susah payah. Di tengah kesunyian, aku menyadari bahwa perjuanganku baru saja dimulai. Aku harus membuktikan pada orang desa dan pada diriku sendiri bahwa aku bukan sekadar istri penipu, melainkan seorang anak yang akan merebut kembali kehormatan ibunya. Sepotong demi sepotong. Fajar belum benar-benar menyingsing saat aku sudah terjaga. Suara ayam berkokok di kejauhan terasa seperti alarm yang memaksaku menghadapi kenyataan. Aku menatap telapak tanganku yang kini mulai kasar karena seharian kemarin membersihkan kebun yang terbengkalai. Tidak ada lagi krim pelembab mahal atau perawatan kuku mingguan. Sekarang, tanganku adalah mesin pencari nafkah. Aku memutuskan pergi ke pasar desa. Dengan sisa uang yang ada, aku berniat mencari pekerjaan apa saja. Namun, pasar adalah tempat di mana desas-desus menyebar lebih cepat daripada harga cabai yang naik. Maya, mau beli apa? Mau beli apa? Masih sanggup beli daging? Atau sekarang cuma sanggup beli sisa sayuran? Suara melengking Bu Ratna kembali menusuk telingaku saat aku melewati lapaknya. Aku berhenti, menatapnya lurus. Aku tidak mau beli apa-apa, Bu. Aku mau tanya, apa ada yang butuh tenaga untuk mengangkut barang atau mencuci piring? Pasar mendadak sunyi. Orang-orang menatapku dengan pandangan tidak percaya. Seorang wanita yang dulu pamer jatah 50 juta rupiah, kini meminta kerja kasar. Kalau mau, kamu cuci piring di warung bakso saya di pojok. Tapi upahnya kecil. Tidak cukup buat beli tas bermerekmu. Itu, sahut seorang pria pemilik warung dengan nada mengejek. Saya terima. Jawabku tegas tanpa ragu. Seharian penuh aku berkutat dengan tumpukan piring kotor dan sisa makanan. Punggungku terasa mau patah, dan tanganku perih terkena sabun cuci murahan. Namun, setiap keping koin yang kuterima terasa jauh lebih berharga daripada amplop tebal dari Mas Toro sore harinya. Saat aku pulang dengan membawa sebungkus nasi untuk ibu, Pak Kades menungguku di depan rumah. Ia menyerahkan sebuah surat dengan stempel Lembaga Pemasyarakatan. Ada titipan dari pengacara suamimu. Mantan suamimu, ucap Pak Kades singkat. Aku membuka surat itu dengan tangan gemetar. Maya, aku tahu kamu di desa. Tolonglah, aku tidak tahan di sini. Ada satu rekening rahasia yang belum diketahui polisi. Kodenya ada di balik bingkai foto pernikahan kita di rumah Jakarta. Ambil uangnya, bayar pengacara terbaik untukku, dan sisanya bisa kamu pakai untuk hidup mewah lagi bersama ibu. Tolong aku sekali ini saja. Aku meremas kertas itu hingga hancur. Bahkan di balik jeruji besi, pikiran Mas Toro masih dipenuhi dengan uang haram dan manipulasi. Ia mengira aku bisa dibeli lagi dengan sisa-sisa kebohongannya.
Aku berjalan ke arah dapur, menyalakan tungku api, dan melemparkan surat itu ke dalam api yang menyala. Aku melihat kata-kata hidup mewah itu berubah menjadi abu. "Endu, kamu tidak apa-apa?" tanya ibu dari balik pintu. "Tidak apa-apa, Bu. Maya baru saja membuang sampah yang tertinggal," jawabku tenang. Malam itu, meskipun hanya makan nasi bungkus pasar, aku tidur dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Aku memang kehilangan kemewahanku, tapi untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tidak merasa takut saat mendengar suara pintu diketuk. Minggu ini adalah minggu yang paling menentukan. Pak Baskoro datang ke desa dengan wajah yang tidak lagi setegang biasanya. Ia membawa sebuah kabar yang membuat jantungku berdegup kencang. Kasus pembatalan jual beli tanah ibu akan segera diputuskan. Dan kami menemukan sebuah kartu as yang tidak pernah diduga oleh Mas Toro maupun pihak investor. "Maya, kita beruntung. Ingatkah kamu pada Pak Darman, mantan asisten pribadi ayahmu, yang dulu mengurus administrasi tanah desa sebelum dia pindah keluar pulau?" tanya Pak Baskoro. Aku mengangguk cepat. Tentu, Pak Darman adalah orang paling kepercayaan ayah. Tapi bukankah beliau sudah lama tidak bisa dihubungi? Beliau mendengar kabar sengketa ini dari berita, lanjut Pak Baskoro sambil membuka sebuah map. Pak Darman ternyata masih menyimpan buku catatan asli peninggalan almarhum Pak Usman. Di sana tertulis jelas bahwa tanah itu adalah tanah warisan yang bersifat titipan abadi bagi keluarga, yang secara hukum adat dan administrasi desa lama tidak boleh dipindah tangankan tanpa persetujuan seluruh garis keturunan, termasuk kamu sebagai ahli waris sah. Sidang lapangan digelar di balai desa. Pak Hendrawan, sang investor, hadir dengan wajah masai. Ia sadar posisinya terancam. Namun, kejutan sebenarnya muncul saat Pak Darman hadir sebagai saksi kunci di depan hakim dan perangkat desa. Pak Darman menyerahkan sebuah surat wasiat asli yang ditandatangani almarhum ayah 20 tahun lalu. Surat itu menyatakan bahwa jika terjadi upaya penjualan sepihak, maka hak milik tanah secara otomatis jatuh sepenuhnya kepadaku, putrinya, dengan pengawasan desa. Tanda tangan di surat kuasa yang dibawa Pak Toro itu palsu, tegas Pak Darman sambil menunjukkan perbandingan tulisan tangan ibu yang asli dari arsip lama. "Saya saksinya bahwa Ibu Usman tidak pernah berniat menjual tanah ini." Hakim akhirnya mengetuk palu. Keputusan keluar. Segala bentuk perjanjian jual beli dan penjaminan hutang yang dilakukan oleh saudara Toro dinyatakan batal demi hukum. Tanah itu kembali menjadi milik kami sepenuhnya. Pak Hendrawan harus menuntut ganti rugi langsung kepada Mas Toro secara pribadi, yang artinya ia harus berebut sisa aset Mas Toro yang sudah disita negara. Kami tidak lagi menanggung hutang sepeser pun. Saat pengumuman itu dibacakan, warga desa yang tadinya mencibirku terdiam 1000 bahasa. Bu Ratna, yang biasanya paling nyaring menghinaku, tampak menunduk malu di sudut ruangan. Aku berlari pulang dan memeluk ibu. "Bu, tanah kita kembali. Kita tidak perlu takut lagi." Ibu menangis. Namun kali ini bukan tangis kesedihan. "Alhamdulillah, Enduk, kebenaran tidak pernah tertukar tempatnya." Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak perlu memikirkan berapa uang yang tersisa di dompetku. Aku memang tidak punya 50 juta rupiah, tapi aku punya hak atas tanah nenek moyangku. Dan yang paling penting, aku punya harga diri yang telah kembali utuh. Kemenangan di balai desa segera menyebar ke seluruh penjuru kabupaten. Nama baik keluarga kami pulih secepat hembusan angin pagi. Namun, bagi Mas Toro, berita itu adalah lonceng kematian bagi segala ambisinya. Beberapa hari setelah putusan sidang, Pak Baskoro kembali berkunjung untuk menyampaikan kabar akhir dari proses hukum di Jakarta. "Toro sudah dijatuhi hukuman, Maya," ucap Pak Baskoro sambil duduk di teras rumah kami yang kini terasa jauh lebih sejuk.
karena terbukti melakukan penipuan sistematis, pemalsuan dokumen negara, dan penggelapan aset. Hakim memberikan vonis maksimal. Semua sisa aset pribadinya, termasuk rumah mewah dan mobil-mobil yang dulu kamu pakai, disita negara untuk membayar kerugian para korban investasinya. Aku terdiam sejenak. Ada rasa perih yang tipis, namun lebih banyak rasa lega. Lalu, bagaimana dengan nasibnya sekarang? Dia kehilangan semuanya. Bahkan pengacara yang dulu ia sewa, meninggalkannya karena Toro tidak bisa lagi membayar. Sekarang dia hanya punya baju yang melekat di badan. Jelas Pak Baskoro. Aku teringat pada tawaran rekening rahasia yang dulu ia tuliskan dalam surat dari penjara. Ternyata, polisi jauh lebih cerdik. Rekening itu telah ditemukan dan dibekukan sebelum aku sempat memikirkannya. Mas Toro benar-benar terkubur oleh reruntuhan istana pasir yang ia bangun sendiri dari kebohongan. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk pergi ke kota sekali lagi. Bukan untuk kembali ke hidup mewah, melainkan untuk menyelesaikan sisa urusan administratif dan menjenguk Mas Toro untuk terakhir kalinya. Saat aku berdiri di balik jeruji besi ruang kunjungan, aku hampir tidak mengenali pria di hadapanku. Mas Toro tampak kuyu, matanya cekung, dan bahunya membungkuk. Tidak ada lagi sapaan sombong atau janji-janji manis tentang uang 50 juta rupiah. Maya, kamu datang untuk membebaskanku? Tanyanya dengan suara penuh harap yang menyedihkan. Aku datang untuk berpamitan. Mas, jawabku tenang. Aku sudah memaafkanmu secara pribadi. Tapi aku tidak bisa menghapus konsekuensi dari perbuatanmu. Tanah ibu sudah kembali, dan kami akan hidup tenang di desa. Tolong, Maja, sedikit saja uang. Aku butuh untuk hidup di dalam sini. Rintihnya. Aku menatapnya dengan rasa iba, tapi bukan rasa cinta. Uang yang dulu kamu berikan padaku adalah uang ibu. Sekarang, uang itu kembali ke tangan ibu untuk masa tuanya. Kamu harus belajar hidup dari hasil keringatmu sendiri. Meskipun itu hanya nasi jatah penjara. Aku berbalik dan melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Di belakangku, aku mendengar isak tangisnya yang pecah. Itu adalah tangisan seseorang yang baru menyadari bahwa dalam hidup, ketika kita menukar kejujuran dengan angka, pada akhirnya kita akan kehilangan keduanya. Aku keluar dari gedung penjara itu dengan napas lega. Langit Jakarta yang abu-abu tidak lagi terasa menyesakkan. Aku sudah melepaskan beban masa lalu, dan kini saatnya aku pulang untuk membangun sesuatu yang nyata di atas tanah yang jujur. 6 bulan berlalu sejak ketukan. Palu Hakim mengakhiri mimpi buruk itu. Desa kami tidak lagi melihatku sebagai Ratu Jakarta yang jatuh miskin, melainkan sebagai Maya yang tangguh. Aku tidak membiarkan tanah ibu menganggur. Dengan bantuan Pak Darman dan bimbingan dari Dinas Pertanian setempat, lahan perkebunan itu mulai aku olah kembali. Kali ini, aku tidak mencari investor besar yang haus keuntungan. Aku mengajak para ibu tunggal dan pemuda desa yang menganggur untuk bekerja sama. Kami menanam kopi dan kakao dengan sistem organik, sebuah rencana yang dulu dianggap remeh oleh Mas Toro karena dianggap lama menghasilkan uang. Maya, ini bibitnya sudah mulai bertunas, ucap Bu Ratna suatu pagi. Wanita yang dulu paling tajam lidahnya itu kini menjadi salah satu pekerja paling rajin di kebunku. Ia pernah datang padaku sambil menangis, meminta maaf atas segala ucapannya. Aku menerimanya, bukan karena aku lemah, tapi karena aku tahu kebencian hanya akan menjadi beban baru dalam hidupku. Alhamdulillah, Bu, kalau cuacanya bagus, tahun depan kita sudah bisa mulai panen perdana, jawabku sambil mengelap keringat. Tanganku kini benar-benar kasar, tapi setiap garis di telapak tanganku bercerita tentang kemandirian. Sore hari, aku duduk di teras rumah bersama ibu. Beliau tampak jauh lebih sehat. Ingatannya memang tidak pulih 100%. Namun, senyumnya tidak lagi dipaksakan. Kami tidak punya lagi uang bulanan 50 juta rupiah.
namun kami punya ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan miliaran rupiah sekalipun. Tiba-tiba, seorang kurir datang membawa sebuah paket kecil. Tanpa nama pengirim, hanya tertulis alamat lapas di Jakarta. Aku membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya ada sebuah jam tangan perak jam yang dulu aku hadiahkan pada Mas Toro di ulang tahun pernikahan kami yang kedua. Ada secarik kertas kecil yang terlipat rapi. Jual jam ini, Maya. Ini adalah satu-satunya barang milikku yang tidak disita karena statusnya sebagai hadiah pribadi. Pakailah uangnya untuk membeli obat ibu atau tambahan bibit. Aku tidak butuh waktu lagi di sini karena setiap detiknya kini terasa sama. Maafkan aku. Aku menatap jam itu lama. Dulu, jam ini melambangkan waktu yang kuhabiskan untuk menunggu pria yang tidak pernah jujur. Sekarang, jam ini hanyalah sebongkah logam yang mendingin. Aku tidak menjualnya. Aku juga tidak menyimpannya. Aku berjalan menuju sungai di belakang kebun. Sungai yang mengalir deras menuju muara. Dengan satu ayunan tangan, aku melemparkan jam itu ke dalam air. Biarlah waktu yang penuh kebohongan itu hanyut, terbawa arus, tenggelam di antara bebatuan, dan menghilang selamanya dari hidupku. Aku kembali ke rumah, di mana ibu sudah menyiapkan teh hangat. Siapa yang datang, Nduk? Tanya ibu. Bukan siapa-siapa, Bu. Hanya masa lalu yang numpang lewat. Jawabku sambil tersenyum tulus. Di desa kecil ini, di atas tanah yang diperjuangkan dengan darah dan air mata, aku akhirnya mengerti arti kekayaan yang sesungguhnya. Bukan tentang berapa banyak yang masuk ke rekening, tapi tentang berapa banyak hati yang bisa kita rangkul tanpa harus merasa takut kehilangan arah. Setahun telah berlalu. Perkebunan kopi organik yang kami rintis kini mulai menampakkan hasilnya. Bunga-bunga putih kecil bermekaran di sepanjang lereng, menyebarkan aroma harum yang menenangkan ke seluruh desa. Brand kopi kami, kopi warisan ibu, mulai dikenal di cave-cave kota sebagai produk yang tidak hanya unggul rasa, tapi juga memiliki cerita tentang perjuangan dan kejujuran. Sore itu, sebuah mobil dinas berhenti di depan rumah kami, bukan untuk menyita atau memberi peringatan, melainkan untuk memberikan penghargaan dari pemerintah daerah atas keberhasilan pemberdayaan ekonomi perempuan di desa. Aku menerima piagam itu dengan perasaan haru. Ibu duduk di kursi roda di sampingku, mengenakan kebaya terbaiknya. Meskipun raga beliau semakin renta, matanya bersinar bangga melihat putrinya berdiri tegak tanpa bayang-bayang seorang pria penipu. Ibu, kita berhasil, bisikku sambil memegang piagam itu. Ibu mengangguk, lalu menepuk tanganku pelan. Harta itu bisa habis dimakan waktu, Enduk. Tapi nama baik dan manfaat buat orang lain, itu yang akan dibawa sampai mati. Malamnya, saat suasana sudah sepi, aku duduk di meja kerja kayu di ruang tengah. Aku membuka buku tabungan koperasi desa. Angka yang tertera di sana tidak mencapai 50 juta rupiah per bulan, seperti pemberian Mas Toro dulu. Namun, setiap rupiahnya terasa sangat berisi. Aku tahu dari mana uang itu berasal. Dari peluh para ibu di kebun, dari kejujuran transaksi, dan dari keberkahan tanah yang tidak lagi ternoda sengketa. Aku sempat mendengar kabar bahwa Mas Toro kini menjadi instruktur keterampilan di dalam lapas. Ia mulai belajar pertukangan. Kabarnya, ia menjadi pribadi yang jauh lebih diam dan reflektif. Aku mendoakan yang terbaik untuknya. Namun pintu hatiku untuknya telah tertutup rapat bersamaan dengan jam tangan yang kuhanyutkan ke sungai waktu itu. Aku berdiri di beranda, menatap langit desa yang penuh bintang pemandangan yang tidak pernah bisa kunikmati dari apartemen mewah di Jakarta. Dulu karena tertutup polusi dan ambisi, hidupku mungkin tidak lagi berkilau seperti berlian. Tapi kini, hidupku hangat seperti sinar matahari pagi di kebun kopi. Aku bukan lagi Maya yang bisa dibungkam dengan amplop coklat. Aku adalah Maya, pemilik sah atas takdirnya sendiri. Tamat.
Terima kasih sudah mendengar cerita ini. Semoga Bunda semua suka sama ceritanya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.